Hai teman-teman semua, sudah sering dengar kan tentang dislipidemia? Kira-kira kalian udah tahu betul belum apa itu dislipidemia? Gimana caranya kita tahu kalau kita terkena dislipidemia? Terus gimana ya biar kita nggak kena dislipidemia? Terus dislipidemia itu bahaya nggak sih? Penasaran kan? Simak terus ya videonya. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia merupakan ketidaknormalan kadar lemak di dalam darah. Lemak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah LDL atau low density lipoprotein, dan yang kedua adalah HDL atau high density lipoprotein, dan yang ketiga adalah trigliserida. Yang pertama, LDL. Biasa kita sebut dengan kolesterol jahat. Mengapa demikian? Karena LDL berperan dalam penggumpalan darah yang dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Yang kedua adalah HDL, atau biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Mengapa disebut dengan kolesterol baik? Karena HDL berperan dalam pembawa LDL untuk dibawa ke organ hati untuk dicerna agar dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang ketiga adalah trigliserida. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang paling umum karena terbentuk dari energi yang berlebih yang didapat dari makanan. Keadaan dislipidemia meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan jantung, stroke, penyumbatan pembuluh darah, atau dalam dunia medis disebut aterosklerosis. Dislipidemia dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pola makan yang salah, gaya hidup yang tidak tepat, kurang olahraga, dan pada orang dewasa berkaitan dengan obesitas. Data Riskesdas tahun 2018 mengatakan bahwa kejadian dislipidemia di Indonesia sangat memprihatinkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena prevalensi dislipidemia pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun menunjukkan bahwa 28,8% penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol total yang tinggi, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Selanjutnya, 72,8% penduduk di Indonesia mengalami kadar LDL yang tinggi, yaitu lebih dari 100 mg per desiliter. Sedangkan kadar HDL pada 24,4% penduduk di Indonesia memiliki kadar HDL yang rendah, yaitu kurang dari 40 mg per desiliter. Dan yang terakhir adalah kadar trigliserid penduduk Indonesia sebanyak 27,9% mengalami kadar trigliserida yang tinggi, yaitu lebih dari 150 mg per desiliter. Berdasarkan jenis kelamin, kejadian dislipidemia lebih tinggi terjadi pada wanita. Sedangkan berdasarkan demografi, penduduk kota lebih banyak mengalami dislipidemia dibandingkan penduduk desa. Dengan tingginya prevalensi dislipidemia di Indonesia, kita harus waspada terhadap kejadian dislipidemia atau ketidaknormalan kadar lemak di dalam darah. Bagaimana cara mengetahuinya? Simak video selanjutnya. Selanjutnya adalah cara mendeteksi dislipidemia. Diagnosis dislipidemia ditetapkan berdasarkan hasil laboratorium. Seseorang dikatakan dislipidemia jika memiliki hasil pemeriksaan profil lipid dengan tes darah didapatkan salah satu dari sebagai berikut. Yang pertama, kolesterol total lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Yang kedua, kolesterol LDL lebih dari 130 mg per desiliter. Yang ketiga, kolesterol HDL kurang dari 40 mg per desiliter. Yang keempat, trigliserida lebih dari 150 mg per desiliter. Nah, tentunya yang bisa menegakkan diagnosis dislipidemia ini adalah dokter ya. Dislipidemia ini biasanya tidak terdeteksi dini, sehingga baru ditemukan ketika evaluasi atau pemeriksaan penyakit aterosklerosis atau penyakit kardiovaskuler. Gejala dislipidemia ini bermacam-macam, yang penting diketahui diantaranya nyeri perut, pusing, nyeri dada, sakit kepala, sesak nafas, penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, kemudian ada nyeri betis saat berjalan. Lebih lanjut, ada santoma, santelasma, obesitas, lesi menyerupai jerawat pada sekujur tubuh, kemudian penyakit jantung, hingga stroke. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dikatakan obesitas apabila indeks massa tubuh lebih besar dari 25 kg per meter kuadrat. Nah,
Mengapa orang obesitas itu berisiko terkena dislipidemia? Karena obesitas sendiri merupakan penumpukan lemak di dalam tubuh, sehingga lemak di dalam tubuh akan semakin bertambah tinggi apabila seseorang terkena obesitas dibandingkan seseorang yang tidak terkena obesitas. Yang berikutnya adalah lingkar pinggang, di mana seseorang sangat berisiko terkena dislipidemia apabila lingkar pinggangnya melebihi dari batas normal. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perempuan dapat dikatakan berisiko untuk terkena dislipidemia apabila lingkar pinggangnya lebih besar dari 80 cm, sedangkan laki-laki lingkar pinggang dengan ukuran lebih besar dari 90 cm. Yang berikutnya adalah kurangnya aktivitas fisik, di mana menurut Kesehatan Republik Indonesia kita dianjurkan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik 15-30 menit dalam satu hari. Nah, apabila tubuh kita kurang melakukan aktivitas fisik, maka akan terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. Yang berikutnya adalah diet tinggi lemak atau sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak. Konsumsi makanan yang tinggi lemak apabila dikonsumsi dalam porsi yang berlebihan dan jangka waktu yang lama atau panjang, maka dapat menyebabkan penimbunan lemak. Berikutnya adalah konsumsi alkohol. Nah, di mana konsumsi alkohol ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kondisi gagal ginjal kronik dapat menyebabkan terjadinya dislipidemia sekunder. Yang berikutnya adalah perokok aktif, di mana dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa perokok aktif akan dapat menurunkan kadar HDL dalam tubuh. Yang terakhir adalah riwayat keluarga, di mana seseorang apabila memiliki riwayat keluarga terkena penyakit jantung koroner ataupun dislipidemia, maka akan berisiko juga untuk terkena dislipidemia. Cara untuk mencegahnya adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Dislipidemia merupakan faktor penyebab yang paling penting dan utama terhadap perkembangan penyakit yang terkait dengan jantung dan metabolisme, seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, dan hipertensi. Dislipidemia berisiko menyebabkan penyakit jantung atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kardiovaskular, dan juga penyakit stroke atau yang kita kenal dengan penyakit cerebrovaskular. Hal ini disebabkan dislipidemia dapat membentuk plak yang dikenal sebagai aterosklerosis pada aliran darah yang menuju ke jantung atau otak. Dislipidemia yang tidak ditangani juga berisiko menyebabkan seseorang mengalami sindrom metabolik yang dapat disertai juga dengan kondisi lain seperti obesitas dan hipertensi. Parameter pengukuran profil lipid atau dislipidemia itu secara sederhana terbagi menjadi 3. Ada lemak yang baik seperti HDL, ada lemak yang jahat seperti LDL dan VLDL, dan juga ada profil lipid yang menggambarkan keseluruhan seperti trigliserida dan total kolesterol. Dislipidemia ditandai dengan peningkatan LDL, trigliserida, dan VLDL, serta penurunan HDL. Jadi, secara sederhana, dislipidemia merupakan kondisi di mana profil lipid yang baik berupa HDL itu menurun, sedangkan profil lipid yang jahat seperti LDL, VLDL, dan total kolesterol secara menyeluruh itu meningkat. Mengapa dislipidemia berbahaya? Hal ini disebabkan peningkatan total kolesterol dan kadar LDL dapat meningkatkan risiko kejadian stroke hingga 1,17 hingga 1,74 kali lebih tinggi dibandingkan orang dengan profil lipid yang normal. Sedangkan, di satu sisi, peningkatan HDL atau lipid yang baik itu dapat menurunkan risiko stroke sebesar 47%. Total kolesterol yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular 2,71 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat. Nah, berikutnya mari kita bahas cara untuk mengatasi dislipidemia. Berikut merupakan cara yang dapat Anda lakukan untuk mencegah terjadinya dislipidemia. Langkah yang pertama, yaitu mengurangi konsumsi lemak jahat. Lemak jenuh ini dapat kita peroleh sumbernya yaitu dari 1 sendok makan mentega, sepertiga gelas atau 40 gram santan peras, 1 potong kecil keju krim, dan 1 sendok teh minyak kelapa. Masih ada banyak contoh lainnya. Langkah kedua, konsumsi lemak tak jenuh.
Kebutuhan lemak tak jenuh dalam tubuh kita itu berkisar antara 20 hingga 25% kebutuhan total energi. Nah, sumber dari lemak tak jenuh ini sendiri dapat kita dapatkan dari 1 sendok teh minyak jagung, 1 sendok teh minyak zaitun, 1 sendok teh minyak kedelai, 2 sendok makan mayones, dan setengah buah besar alpukat. Cara yang ketiga yaitu perbanyak serat dari buah dan sayur. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah untuk pola hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per harinya, yang terdiri dari 250 gram untuk sayuran dan 150 gram untuk buah-buahan. Nah, sayuran sendiri ini setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Untuk buahnya ini setara dengan 3 buah pisang ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang dan 3 buah jeruk ukuran sedang. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Yang kelima, lakukan olahraga rutin. Orang dewasa setidaknya harus melakukan 150 hingga 300 menit per minggu untuk aktivitas fisik intensitas sedang. Dan setidaknya 75 sampai dengan 100 menit aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau kombinasi setara dari intensitas sedang dan intensitas tinggi sepanjang minggunya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan yaitu jalan, lari, jogging, bersepeda, berenang, ataupun senam. Yang keenam, hindari konsumsi alkohol. Yang ketujuh, berhenti merokok. Nah, berikutnya kita bahas pengobatan pada penderita dislipidemia. Pada tahap awal, dokter itu pasti akan menganjurkan perubahan gaya hidup sehat, seperti mengurangi lemak jenuh, melakukan aktivitas fisik, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengobatan dislipidemia. Yang pertama, yaitu obat golongan statin diberikan pada penderita kadar kolesterol total tinggi atau kadar LDL yang tinggi. Yang kedua, golongan niacin yang diberikan pada pasien dengan kadar HDL atau lemak baik yang rendah. Yang ketiga, golongan fitrat untuk penderita kadar trigliserida yang tinggi. Nah, gimana? Kalian udah lebih paham kan tentang dislipidemia? Jadi, jangan disepelekan ya. Selalu jaga pola hidup sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini. Kalian boleh komen juga atau bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Yang terakhir, jangan lupa untuk share video ini ke sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian, atau saudara-saudara kalian, biar nggak cuma kalian yang pintar tentang dislipidemia. Oke, sampai jumpa lagi.